Pelaksanaan ibadah haji tahun ini menyisakan pekerjaan rumah hingga harapan perbaikan signifikan demi kualitas ibadah jemaah haji Indonesia yang lebih baik. Tahun depan pun pelaksanaan haji akan diselenggarakan Badan Penyelenggara Haji. Lalu apa catatan penting dan tantangan pelaksanaan haji mendatang? Kita sudah terhubung dengan Wakil Kepala BP Haji Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam, Bang Daniel. Selamat malam Mbak Diana, selamat siang di waktu Madinah. Assalamualaikum. Oke, Bang, tahun depan ini kan BP Haji yang akan menjadi penyelenggara utama, begitu berbeda dengan tahun Ya. ini yang masih di bawah Kementerian Agama, begitu Bang. Ada sejumlah kendala tahun ini, utamanya soal keterlambatan transportasi jemaah dari suatu kota ke Ya. kota lainnya. Seperti apa catatan Anda soal penyelenggaraan haji tahun ini? Ya, Mbak Diana, kami diamanahi oleh Presiden melalui Perpres nomor 154 tentang keberadaan Badan Penyelenggara Haji. Badan Penyelenggara Haji itu adalah badan setingkat kementerian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Nah, karena ada obstacle atau halangan undang-undang yang memang penyelenggaraan haji itu klausul di Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 itu menyebut bahwasannya penyelenggara haji adalah Kementerian Agama, sehingga kemudian Presiden memutuskan Badan Penyelenggara Haji atau badan setingkat kementerian ini kemudian pada tahun 2025 ini diposisikan sebagai pendukung dan pengawasan. Jadi kami punya dua fungsi, yaitu fungsi dukungan dan fungsi pengawasan penyelenggaraan haji. Sedangkan wewenang dan otoritas penyelenggaraan tahun 2025 ini itu menjadi tanggung jawab dan wewenang Kementerian Agama masih. Nah, seiring dengan upaya ini sedang melakukan proses di DPR, hak inisiatif DPR sedang melakukan revisi undang-undang, sekarang sudah ada di balik. Nah, harapan Presiden sebenarnya adalah undang-undang ini bisa tuntas, selesai, sehingga pada 2026 ini sesuai dengan Perpres, Badan Penyelenggara Haji itu menjadi satu badan setingkat kementerian yang punya otoritas penuh tunggal sebagai penyelenggara haji, sehingga semua SDM, infrastruktur perhajian yang tadinya ada di Kementerian Agama itu digeser semuanya ke Badan Penyelenggara Haji. Nah, karena tahun ini kami melakukan tugas-tugas pengawasan dan dukungan, memang saya bisa ambil kesimpulan memang tidak mudah mengurusi perhajian. Kami tentu mengapresiasi kerja keras Kementerian Agama, kerja keras dari orang-orang yang sudah berjibaku, petugas haji dan sebagainya, untuk memastikan perhajian 2025 ini menjadi haji terakhir bagi Kementerian Agama dan yang terbaik. Namun ternyata itu tidak kita temukan. Memang mulai dari hulu, dari keberangkatan sampai kemarin di Armusna, semua titik itu kita temukan permasalahan-permasalahan yang krusial. Mulai dari data-data dan manifest yang berantakan, mulai dari keberangkatan, kemudian tertukar tidak disatukannya mahram, suami istri, ibu anak dan sebagainya yang terpisah, hotel yang terpisah, banyak jamaah yang belum dapat hotel ketika tiba di tempat, kemudian ada masalah transportasi, kemudian ada masalah tenda di puncak haji di Wukuf Arafah, ada masalah konsumsi, kemudian ada masalah transportasi mulai dari wukuf di Arafah menuju ke Musdalifah, bahkan juga menuju Mina, ada permasalahan tenda di Mina dan sebagainya. Dan juga ada yang saya temukan langsung, itu ada permasalahan pungli. Misalnya ya wukuf di safari wukuf itu kan diterapkan untuk lebih dari sekitar 2.000 jamaah haji kita yang lansia yang tidak bisa melakukan wukuf atau tinggal lama di Arafah, kemudian di Musdalifah dan Mina. Nah, maka mereka disafarikan menggunakan bis. Nah, itu gratis sebenarnya dan tidak berbayar. Namun ada pihak-pihak tertentu yang kemudian memungut dari jamaah untuk
membayar safari wukuf itu dan sebagainya. Dan saya sudah sampaikan kepada Inspektorat Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan tersebut, termasuk kami juga meminta inspektur dari Badan Penyelenggara Haji serta Deputi Pengawasan Badan Penyelenggara Haji untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, baik itu tindakan hukum maupun tindakan-tindakan lainnya terhadap potensi-potensi pungli, ada potensi rente di situ, ada potensi korupsi dan sebagainya. Nah, jadi memang banyak sekali deretan-deretan yang harus dikoreksi. Saya selalu mengingatkan bahwasannya kita pesan Presiden harus melakukan self correction, artinya melakukan koreksi diri untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru dalam pelaksanaan kebijakan, jangan ditutup-tutupi, buka saja dalam rangka untuk perbaikan. Semakin banyak dikoreksi oleh publik, itu maka penting kemudian kita perbaiki dari dalam. Nah, makanya kemudian tidak perlu kemudian bluffing misalnya seolah-olah sukses segala macam beres, dan itu malah justru kemudian tidak sesuai dengan amanah Presiden. Kemudian kedua, Mbak Diana, Presiden itu terang sikapnya. Sebenarnya Pak Presiden misalnya sejak beliau maju sebagai presiden, calon presiden mulai dari 2014, 2019, 2024, beliau memang memiliki keinginan untuk membentuk atau memisahkan urusan haji dari Kementerian Agama. Jadi ada kementerian khusus atau badan setingkat kementerian yang hanya mengurusi perhajian, karena kompleksitas haji itu tinggi sekali, ditambah lagi haji itu adalah simbol penting bagi Muslim Indonesia, ditambah lagi dalam sejarah kita haji itu adalah simbol perjuangan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah kemudian ketika Pak Prabowo menjadi presiden, ini kemudian diwujudkan beliau pertama ya melalui Badan Penyelenggara Haji itu. Walaupun terus terang ketika saya sekarang 7 bulan diamanahi Pak Prabowo untuk mengurusi proses institusionalisasi dan persiapan kelembagaan ini nggak mudah karena kami berhadapan dengan status quo, kami berhadapan dengan birokrasi yang masih menginginkan kendali haji di satu kelompok dan sebagainya. Nah, sehingga ada memang terus terang upaya-upaya tidak ikhlas membiarkan urusan haji itu diurusi oleh kementerian sendiri atau badan sendiri. Nah, saya selalu mengingatkan kalau kemudian ada kartel, ada kelompok status quo yang memang masih ngotot, masih berusaha melakukan disobedience, saya sering sebutnya ketidakpatuhan terhadap perintah presiden itu yang kemudian berulang kali oleh presiden ya jangan berada bersama kita atau jangan bersama-sama dalam pemerintahan karena semua instruksi presiden, karena semua yang menjadi kebijakan presiden itu harus diikuti. Jangan kemudian di belakang presiden berusaha melakukan langkah-langkah yang memperlambat kebijakan presiden. Itu Mbak Diana. Ini menarik Bang. Ada dua tantangan sebenarnya yang saya tangkap dari pernyataan Anda. Pertama, dari segi institusionalisasi Badan Penyelenggara Haji untuk menyelenggarakan di tahun depan dan juga benang merah ataupun akar masalah dari penyelenggaraan haji itu sendiri. Saya mau fokus ke yang terakhir Abang sampaikan. Siapa pihak-pihak yang sekiranya disobedient begitu terhadap instruksi presiden? Kira-kira siapa Bang? Apakah dari pihak Kementerian Agama, dari pihak syarikah yang memang sudah mendominasi penyelenggaraan ibadah haji sehingga tidak rela dalam tanda kutip seperti yang Abang sampaikan penyelenggaraan haji dioper tuan rumahnya begitu? Saya sering menyebutkan ini sebagai pihak status quo lah yang sudah nyaman dengan tata kelola yang lama begitu, yang kemudian tidak menginginkan ada proses-proses perubahan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Kan di setiap
perubahan, apalagi perubahan yang mendasar. Ini kan perubahannya fundamental, Mhm. Mbak Diana. Nah, itu pasti ada perlawanan-perlawanan baik terlihat maupun tidak terlihat. Oke. Padahal sudah terang banyak masalah. Nah, makanya sebenarnya kan keberadaan badan penyelenggara haji atau apapun namanya nanti, apakah Kementerian Haji dan Mhm. sebagainya, itu sebenarnya relatif mudah dalam Berarti konteks maksud Abang itu kebijakan. dari pihak internal Karena Kementerian Agama, karena dari vendor atau seperti apa, Bang? Enggak, Anda nanti terjemahkan saja, saya pikir publik memahami yang kami maksud, tersebut. Tapi yang jelas, yang kami inginkan semua pihak, Mhm. itu baik itu birokrasi lama dan sebagainya, itu harus mematuhi apa yang menjadi instruksi presiden dan kebijakan presiden. Oke. Jangan kemudian di depan seolah-olah kemudian mendukung, tapi di belakang itu melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas untuk Mhm. menghambat kebijakan presiden dalam hal memisahkan pengelolaan perhajian dari Kementerian Agama kepada institusi sendiri yang disebut dengan Mmm. apakah itu Badan Penyelenggara Haji atau apapun nanti namanya sesuai dengan kebijakan presiden Mhm. dan undang-undang. Yang jelas itu dulu yang harus Oke. dipegang karena keinginan presiden adalah ingin memastikan pelayanan terhadap jamaah haji kita itu menjadi lebih baik dan bisa lebih fokus. Kenapa? Karena kan haji itu kalau dalam bahasa presiden adalah cita-cita tertinggi Ya. seorang muslim dan muslimah. Oleh sebab itu sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, maka negara punya kewajiban untuk memfasilitasi ibadah umat beragama dengan cara Mhm. yang baik dan Oke. yang terbaik. Itu yang sedang dilakukan oleh presiden. Apalagi Mbak Diana, masalah perhajian kita ini kan sudah menjadi rahasia umum. Ya. Ada kartel yang Bang Daniel? Baik. agama saja, kita masih berhadapan dengan masalah-masalah korupsi Oke. yang sering kali diingatkan oleh Pak Prabowo harus kita lawan sesegera mungkin. Oke, Bang Daniel, ini berarti kan proses masih terus, secara hukum begitu ya, masih terus, berlangsung di DPR begitu untuk, pengukuhan Badan Penyelenggara Haji ini. Ini artinya berarti terbuka kemungkinan juga bahwa persiapan haji tahun depan ini, belum tentu sepenuhnya ataupun 100% dikelola oleh, lembaga yang Anda pimpin begitu? Ya, yang kami syukurnya adalah DPR itu memiliki suara yang sama dan Oke. seragam terkait dengan kebijakan presiden untuk memisahkan pengelolaan haji dari Kementerian Agama dalam bentuk badan setingkat kementerian atau kementerian itu sendiri. Dan kami berkeyakinan komitmen presiden ini Mhm. disambut baik oleh DPR Oke. karena Anda perhatikan kan statement teman-teman di DPR semuanya mendukung penuh. Tinggal ini kan proses waktunya. Alhamdulillah kan sekarang undang-undangnya sudah dibalik. Oke. Tinggal tentu semuanya harus berkomitmen membantu dan mengakselerasi apa namanya proses transisi ini. Karena Oke. kan nanti secara otomatis Mbak Diana di Kementerian Agama itu ada Dirjen PHU, maka Dirjen PHU itu akan dibubarkan, kemudian di-shifting ke apa Badan Penyelenggara Haji atau apapun namanya Oke, baik. nanti, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dan Oke. seterusnya. Bang Daniel, kan tadi Anda sudah menyebutkan begitu ya Bang, ada sejumlah masalah yang terjadi bahkan di setiap pemberhentian ini Anda menemukan kendala ataupun hal-hal yang bisa diperbaiki begitu untuk Mhm. pembenahan ke depannya. Nah, kalaupun misalnya nanti dipegang oleh BP Haji di tahun depan, apa prioritas perbaikan Anda? Karena nih rasanya jika semuanya diperbaiki tentu butuh proses begitu ya Bang. Apa prioritas Anda? Betul, kami mendapat ibroh sebenarnya, pembelajaran, dalam proses persiapan 1 tahun ini. Apa itu? Kami punya, waktu untuk kenali semua titik-titik masalah. Oleh sebab itulah kemudian selama, proses haji 2025 ini semua energi dari, teman-teman di Badan Penyelenggara Haji, mulai dari pimpinan sampai dengan ASN itu terlibat langsung untuk melakukan
evaluasi. Artinya apa? Ke depan salah satu target utama kita adalah tentu memenuhi perintah presiden. Apa itu? Pertama, memastikan biaya haji itu efisien. Artinya sangat tidak terlalu memberatkan jamaah. Mhm. Kemudian kedua, amanah presiden tentu adalah memastikan pelayanan menjadi jauh lebih baik. Kemudian ketiga, amanah presiden itu terkait dengan kampung haji di tanah haram. Kemudian yang keempat, tentu amanah presiden itu adalah untuk memperpendek jalur antrian haji. Oke. Kemudian yang kelima yang juga menjadi concern presiden adalah bagaimana sektor perhajian itu bisa punya dampak ekonomi yang luas bagi umat, bagi Oke. rakyat Indonesia. Kita harus bisa mengurangi cash outflow ke luar negeri, tapi juga kemudian kita bisa meng-create gitu, menciptakan cash inflow ke dalam negeri terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki unsur ekonomi dalam Mhm. kegiatan haji dan umroh. Oke. Kenapa? Karena potensi ekonomi haji dan umroh itu besar sekali, Mbak. Mhm. Jamaah umroh kita setiap tahun itu hampir 2 juta. Sedangkan haji itu 221.000. Dan Mhm. uang yang beredar di perhajian kita itu hampir setiap tahun sekitar ada 50 triliunan. Dan itu yang Berarti salah satu diharapkan amanah presiden terbesarnya soal biaya ya, Bang, ya? selain memenuhi kebutuhan syariat umat Islam untuk menunaikan ibadah, tapi Oke. juga kemudian harus punya dampak ekonomi bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Oke, Bang, salah satu polemik yang cukup mengagetkan para jemaah haji yang mungkin sudah membayar biaya lebih, ini adalah soal kuota haji Ya. furoda begitu di tahun ini begitu ya, Bang. Kalau Mhm. misalnya tahun depan kerajaan Saudi kembali menggunakan hak prerogatifnya untuk tidak menerbitkan visa haji furoda lagi, sekiranya apa solusi yang paling tepat menurut Anda? Bagi kami, concern kami, Pak Prabowo perintahnya, concernnya adalah melayani dan memaksimalkan pelayanan haji untuk haji-haji kuota yang Oke. sudah mengantri. Artinya apa? Saya kan beberapa hari ini menemui ada Mbah Salbiah, ada Mbah Satori segala macam. Mereka itu jual sawah untuk naik haji, Mhm. Mbak. Dana pensiunnya digunakan sepenuhnya untuk naik haji. Ada yang kemudian jual rumah untuk naik haji karena semangat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang menjadi fokus kita. Nah, sedangkan saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan yang sangat lebih sehingga bisa beli visa haji yang plus-plus dengan pelayanan yang VVIP, tentu yang ingin kita lakukan terhadap mereka adalah melakukan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Sesuai enggak apa yang mereka bayar dengan apa yang mereka peroleh. Jadi kalaupun ada tambahan kuota, Mbak Diana, maka Mhm. kami akan pastikan kuota itu harus digunakan sepenuhnya untuk jamaah haji reguler, Oke. terutama jamaah haji yang sudah nunggu 25 tahun, 30 tahun, dan sebagainya. Sedangkan mereka yang berkecukupan itu kan kadang-kadang bisa langsung berangkat, Mbak, karena bisa beli haji khusus Ya. yang mahal sangat begitu. Kemudian ada visa furoda misalnya tahun lalu, tahun ini tidak ada, yang harganya sangat mahal. Nah, terhadap mereka ya kami akan fokus terhadap perlindungan-perlindungan supaya biaya yang mereka keluarkan itu sesuai dengan pelayanan yang mereka terima. Tapi kalau tambah kuota, kami akan fokus untuk jamaah haji reguler yang sudah ngantri puluhan tahun. Baik, berarti fokusnya memang ke jemaah haji reguler apabila ada tambahan kuota begitu ya. Bang, sedikit ini Ya, saya betul. tertarik soal amanah pertama yang tadi Abang sebutkan begitu dari Presiden soal biaya. Kita tahu bahwa tim Washaji, kemudian anggota Komisi 8 Ya. bolak-balik dipanggil oleh Presiden untuk bisa menekan biaya perjalanan ibadah haji. Nah, komponen BPIH ini salah satu yang paling besarnya adalah biaya penerbangan dan akomodasi. Ya. Apakah Ya. Anda memiliki solusi begitu, Bang? Apakah ada kemungkinan BPIH ini masih bisa turun lagi sesuai dengan permintaan Presiden yang tadi Anda sebutkan?
apa yang disampaikan presiden itu sangat rasional. Hmm, Artinya presiden memang sudah mengetahui dengan jelas bahwasannya ada istilah saya sering menyebutkan ke teman-teman media, ada kartel haji. oke. Ada yang kemudian menyebabkan high cost ekonomi di perhajian kita. Misalnya, saya berikan contoh, sebenarnya penerbangan kita itu bisa kita bikin lebih efisien, bisa Hmm, lebih murah. Jamaah itu Mbak Diana membayar sebenarnya 4 tiket. 4 tiket saya maksud begini, karena kita sistemnya charter. Artinya jamaah itu membayar tiket untuk berangkat, kemudian pesawatnya nanti akan pulang lagi ke Indonesia, itu jamaah yang bayar juga. oke. Nah, jadi sehingga kalau dihitung-hitung ya jadi 4 tiket sebenarnya. Nah, sebenarnya kita bisa potong dengan cara apa misalnya, kami mulai membangun komunikasi misalnya dengan Kementerian Pariwisata di Saudi Arabia. Bagaimana ketika musim haji ada diskon dari maskapai-maskapai kita yang melayani haji untuk berangkat ke Indonesia, untuk berwisata di wilayah Indonesia. Nah, itu bisa akan mengkonversi biaya pesawat sehingga bisa lebih murah, sehingga ketika pesawatnya kembali itu nggak kosong, Mbak, bisa Mhm. bawa. Tapi juga ada kami temukan dan kami ingin mengingatkan nanti maskapai-maskapai misalnya ada juga yang kemudian bandel. Tadi mereka ngakunya kosong katanya pulangnya, namun ternyata mereka ngangkut penumpang juga, tapi kemudian tidak transparan Hmm, disampaikan kepada kita yang melakukan kontrak. Nah, yang seperti inilah yang kemudian harus diperbaiki. Hal-hal transparansi, akuntabilitas, ini sangat penting supaya kemudian biaya haji itu bisa ditekan. Kemudian yang kedua, akomodasi. Transparansi sekali lagi adalah kunci untuk memastikan biaya yang kita keluarkan itu sebenarnya sesuai. Misalnya hotel, mhm, pemondokan, yang sekarang jadi salah satu perhatian tim WAS misalnya, itu kan masalah tenda-tenda yang dilayani oleh syarikah. Ada ketidakkonsistenan dari para syarikah, ada dugaan misalnya pelayanannya tidak sesuai dengan porsi yang sudah kita bayar, misalnya jumlah tempat pondokannya, mhm. tempat kasurnya dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian harus nanti betul-betul transparansi dan akuntabilitasnya kita perbaiki. Makanya saya ingin pastikan dengan Pak Gus Irfan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi dan integritas di badan penyelenggara haji atau apapun namanya nanti itu adalah hal yang pertama Oke. untuk memastikan pelaksanaan haji kita ke depan itu adalah menjadi pelaksanaan haji yang berintegritas dan jauh dari praktek manipulasi, korupsi dan sebagainya. Kalau kita berhasil menekan apa namanya high cost of economy Mhm. ini, ketidaktransparansi ini, manipulasi ini, setidaknya kita pasti bisa menekan cost biaya haji, Mbak. Walaupun ini disclaimer saya, ini pasti tidak mudah. Oke. Anda dengarkan saya ngomong seperti ini, musuh saya dengan teman-teman di badan penyelenggara haji pasti akan lebih banyak. Kenapa? Karena terus terang ini status quo dan kuat sekali. Mereka punya apa namanya tadi saya sebutnya kartel Oke. yang kuat sekali dan yang jadi korban itu selalu jamaah kita. Kita ingin pastikan, saya selalu menyampaikan, saya ingin pastikan bersama Badan Penyelenggara Baik. Haji kita melayani dengan baik Mbah Salbiah, kita melayani Pak Satori, dan mereka petani, guru yang berangkat naik haji, itu Baik. yang menjadi fokus pelayanan kita supaya mereka dapat hak-hak mereka. Baik, Kira-kira sudah begitu. ada ruang yang dibidik untuk bisa diefisiensikan sehingga menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji itu sehingga tidak Ya, membebani masyarakat dan nanti BP Haji jika sudah mau menjadi tuan rumah ataupun menjadi penyelenggara utama haji ke depannya kita doakan bersama-sama nih ya Bang Daniel ya amin, supaya amin, bisa amin, lancar kartel-kartel bisa di bumi hanguskan begitu ya supaya bisa amin, Mbak amin. Salbia dan lain sebagainya yang sudah menjual sawah atau menjual rumah bisa melangsungkan ibadah dengan lancar. Terima kasih Ya. atas Amin, waktunya Bang makasih Daniel Ansar Mbak. Simanjuntak pada malam hari Assalamualaikum. ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam waktu Indonesia, Bang. Selamat sore, Mbak.